Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, nampaknya sidang mediasi antara Nikita Mirjani dan juga Dr. Reza Gladys, antara penggugat dan tergugat terkait kasus dengan eh, PMH, ya, perbuatan melawan hukum, nampaknya ya menapaki jalan terjal yang bisa saja dikatakan sebagai langkah yang pada akhirnya adalah gagal total. Kenapa demikian? Ya, ini ada peristiwa yang lucu ya, peristiwa yang aneh. Kita akan ulas ya setelah saya membacakan informasi ini. Ya, supaya tidak dikatakan sebagai penyebar fitnah, padahal ada beritanya, ada sumbernya. Oke? Oke, supaya tidak menjadi fitnah, kita bacakan saja. Berikut ini. Dari Tribun.com, kuasa hukum Reza Gladys marah Nikita Mirjani tak jadi dihadirkan dalam mediasi. Mencari-cari alasan. Wow. Kita bacakan saja ya. Tribun.com, perseteruan artis Nikita Mirjani dengan pengusaha skincare Reza Gladys sampai saat ini belum menemui titik terang. Permasalahan yang berawal dari skincare tersebut kian berbuntut panjang. Di tengah proses hukum pidana soal pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, kini proses mediasi gugatan perdata perbuatan melawan hukum atau PMH yang dilaporkan Nikita Mirjani kepada Reza Gladys juga bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Selasa 25 November 2025 kemarin, mediasi kembali digelar, namun terjadi tak berjalan lancar. Pasalnya, pihak Nikita Mirjani tak jadi menghadirkan sang artis dalam mediasi bersama Reza Gladys. Kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara, mengaku geram atas tidak hadirnya Nikita dalam mediasi. Menurut Surya, pihak Nikita ini hanya mencari-cari alasan dengan mengkaitkan surat kuasa pihaknya yang tak ada legal standing. Kuasa hukum penggugat tidak bisa menghadirkan penggugat, maka mencari-cari alasan dengan alasan surat kuasa kami tidak ada legal standing. Ini mengada-ngada, ucap Surya dikutip dari YouTube investigasi. Karena tak segera menemui titik terang, Surya ingin masalah ini segera diselesaikan. Ia mewanti-wanti pihak Nikita untuk tak mencabut lagi gugatan perdata ini. Mengingat Nikita sebelumnya sudah 2 kali mencabut gugatan Wan Prestasi, mari kita dudukan persoalan hukum ini. Sekaligus kami minta tolong, jangan penggugat mencabut kembali kasus ini. Kita bermain di kasus hukum di pengadilan, tandasnya. Oke. Dan saya juga punya rekaman-rekamannya ya terkait dengan hal ini. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di berbagai media. Kita akan bahas ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti teman-teman ketahui ya bahwa sebelumnya ya 1 minggu sebelumnya sebagaimana konferensi pers dari kuasa hukum ya, kuasa hukum dari penggugat katanya akan menghadirkan terdakwa atau menghadirkan prinsipal yang sebagai penggugat, yaitu Nikita Mirjani. Namun nyatanya pada tanggal 25 kemarin yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan. Bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan, ya pada akhirnya mencari-cari alasan.
katanya ya, penasihat hukum atau kuasa hukum daripada Reza Gladys ini tidak memiliki legal standing duduk di kursi ruang mediator. Kita dengarkan dulu ya. Berikut. Begitu. Kabarnya mereka juga meminta agar gugatan yang kali ini jangan dicabut lagi, Bang. Kami tidak pernah berniat untuk mencabut gugatan itu. Ya, tidak usah diminta juga, kami akan lanjut karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini, ya, ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Ya, jadi artinya begini, kita ini dari awal kan mereka ini kan keluar tuh, ya, dalam proses mediasi. Sebenarnya dari awal itu kan sudah tahu, waduh ini sebenarnya mereka nggak punya legal standing bicara A sampai Z dalam proses mediasi. Tapi kan kita dalam proses mediasi kan nggak bicara konflik, ya. Kita bicara bagaimana cari solusi nih, gitu ya. Tapi hari ini, ya, ada narasi-narasi yang saya kira nggak tepat. Makanya saya buka hari ini. Saya bilang, ini kuasa hukum yang mengklaim dirinya kuasa hukum tergugat tidak punya legal standing, nggak layak dalam ruangan ini, karena surat kuasanya nggak ada. Begitu, ya. Ini jadi pembelajaran loh buat masyarakat. Jadi kalau ada orang bicara cuap-cuap, dia kapasitasnya apa? Sebagai apa? Sebagai public figure, sebagai praktisi hukum, sebagai kuasa hukum, ya. Karena banyak juga orang-orang yang punya legal standing, nggak jelas apakah sebagai praktisi hukum atau sebagai kuasa hukum, tapi cuap-cuap nggak jelas gitu. Dan saya, teman-teman, saya mengulasnya dalam Komal ya. Komal, komunikasi massal di TikTok ya, komunikasi tadi malam ya. Dan cerdas-cerdas tuh. Ada netizen, ada juga praktisi hukum. Ya, mari kita simak, teman-teman. Jadi gini, ini mediasi udah berlangsung berapa kali, dan mungkin kasus PMH ini sudah berjalan mungkin udah berbulan lah ya, Mr. J, udah ada sebulan lebih. Kenapa baru sekarang diributin surat kuasa? Masuk akal nggak? Bukankah dari awal mereka sudah berhadapan, nggak ditunjukkan surat kuasa? Yang saya tahu nih, menurut sependek pengetahuan saya, orang kalau sudah masuk ke kalau kita bilang lah ini persidangan atau ke tingkat yang pengadilan, contoh belum ke pengadilan lah, masih di tingkat mediasi, setidaknya kan awal-awal mediatornya kan nanya surat kuasa nggak sih? Iya dong. Jadi kenapa baru sekarang diributkan? Makanya saya bilang untuk PH Nikmir, tolonglah kalian tunggu, jangan yang kalian mau kalian mau ambil hatinya, yang mau kalian yakinkan itu jangan publik, jangan netizen, tapi aparat hukum, orang yang berwenang, pihak berwenang dalam hal ini pengadilan perdata gitu loh. Jangan ke publik, apa-apa diumumkan ke publik, ngedabrus loh. Orang kalau pakai logika, aku aja pas tadi dengernya konferensinya PH Nikmir bilang kalau surat kuasanya nggak ada, kan saya ketawa ya. Lah kalian bermediasi itu udah berulang berapa kali, kok baru tahu nggak punya surat kuasa itu dari mana? Jangan lucu-lucuan lah, tunjukkan kalau kalian itu orang berpendidikan, kalian itu memang punya apa sih, integritas gitu loh. Kita lihat aja Mr. J, lawyernya kan ada yang bilang selama saya masih kuasa saya tidak akan mencabut. Nah, ya udah kita tunggu aja. Harusnya sih nggak dicabut ya, karena ada pernyataan begitu kan. Oke. Kemudian resiko dengan gugatan rekonvensi dengan nilai yang lebih tinggi, ini juga butuh penjelasan teman-teman di bawah, Bang Leon. Kalau rekonvensi ini, pertama kan pasti kerugian materialnya terkait dengan 4M itu Mr. J. Ya. Karena kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemerasannya kan. Ya. Nah, kalau rekonvensi ini menurut hemat saya peluang untuk dikabulkan itu justru gede. Tetapi kalau angka 500M-nya belum tentu. Karena kan 500M-nya ini berkaitan dengan kerugian material kan, pasti
karena ini mengakibatkan reputasi hancuran. Reputasi hancur ini dihargai, katakanlah contoh 250 karena 2 jadi 500, contohnya begitu. Nah, itu kan sangat jarang ya dikabulkan oleh hakim kalau yang sifatnya seperti itu. Gitu loh. Tetapi kalau tiba-tiba kemudian dikabulkan 4M bayar, 500M juga katakanlah nggak dikabulkan seluruhnya, dikabulkannya 10% dari 500M, kan lumayan juga Mr. G. Dan itu kalau sudah ada putusan dari hakim itu wajib dibayarkan ya, Bang Leon ya? Ya kalau selama itu putusannya mempunyai nilai kekuatan eksekutor ya wajib dibayar. Kalau nggak nanti bisa dipailitin dia. Oh gitu ya. Bisa di ini ya. Katanya bisa ini bisa sita apa namanya itu? Sita jaminan apa? Ya sita jaminan bisa. Oke, itu dari rekonvensi. Kemudian kalau gugatan baru, Bang Leon, kelemahan dan keuntungannya. Kalau gugatan baru ya nggak ada sebenarnya kelemahannya Mr. J. Pembuktiannya sama-sama harus tetap membuktikan kan siapa yang mendalilkan. Ya kelebihannya Reja Gladys nanti nggak bisa digugat-gugat lagi. Mendapatkan kepastian hukum ya, Bang Leon ya. Betul. Oke, keren. Itu ya teman-teman ya. Yang one prestasi sebelumnya. Ya, nah sedangkan perkara yang PMH ini nomor perkaranya nomor 1000. Nah, itu yang dipermasalahkan sama kuasa hukumnya NM. Nah, kalau menurut saya pada saat kalau memang benar ada kuasa baru untuk menghadiri mediasi, di persidangan di acara mediasi pertama kan pasti sudah memeriksa itu kedua belah pihak. Iya. Ya, tapi ternyata baru dipermasalahkan sekarang oleh kuasa hukumnya NM. Artinya apa di sini? Artinya ada kelalaian ya dari pihak kuasa hukumnya NM sendiri. Kenapa dia nggak ngecek? Kenapa dia nggak minta diperbaikin kalau memang ada kesalahan? Iya Gitu ya. loh. Iya ya. Nah, iyalah. Iya. Kenapa sudah berjalan sampai mediasi yang kesekian itu masalahnya, Bu? Oke. Nah, iya, artinya kan jangan disalahkan juga yang kepada kuasa hukumnya RG juga. Dia kan juga punya hak pada saat itu memeriksa surat Iya. kuasa, begitu juga di persidangan awal. Artinya apa? Dia sebagai kuasa hukum NM itu juga tidak teliti dia. Nah, Kenapa ada kelalaian. sudah perjalanan sampai di Depok baru balik lagi ke Jakarta? Nah, itu artinya kan tidak ada ketelitian sebagai kuasa hukum juga. Iya. Sedangkan kalau dari pihak RG, mungkin kalau memang benar sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum NM bahwa ada kesalahan nomor perkara di dalam surat kuasa, mungkin itu karena kesalahan pengetikan aja atau karena belum dihapus gitu loh. Kan kita biasanya kalau bikin surat kuasa itu template tuh. Terus ganti-ganti nama ya kan Mr. G. Nah, mungkin itu lupa diganti sehingga seharusnya bisa diperbaikin. Sebenarnya nggak masalah besar ini karena itu bisa diperbaikin sebenarnya Mr. Z. Apalagi masih dalam taraf mediasi ya, Bu. Mediasi. Nah, itu loh. Kalaupun misalnya tetap dipermasalahkan dilihat. Ya menurut saya ini ya. Coba pertemuan ini sudah keempat kalinya. Dan tentu saja mediator sudah menanyakan terkait dengan legal standing, surat kuasa dan sebagainya. Itu sudah di awal teman-teman ya, sudah di awal. Jadi saya rasa tidak perlu dipersoalkan karena apa? Sudah diketahui sejak awal bahwa mereka inilah kuasa hukum dan mereka juga kuasa hukum. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan karena memang mereka sama-sama kuasa hukum. Tetapi anehnya ketika sudah sering ketemu, sudah bermediasi,
tetapi di akhir-akhir mediasi justru mempertanyakan legal standing. Coba Anda bayangkan ya, sudah pertama pembukaan mediasi itu sudah diperkenalkan ini adalah kuasa hukum dari pihak Reza, ini adalah kuasa hukum dari pihak Nikita. Kan itu sudah diperkenalkan di awal mediasi. Yang memperkenalkan adalah mediator dan sudah menunjukkan kuasa masing-masing. Kenapa tidak dipermasalahkan ketika itu? Justru sekarang setelah memasuki tahapan mediasi yang krusial harus menghadirkan Nikita Mirzani, namun nampaknya tidak mampu menghadirkan Nikita Mirzani, barulah terkait dengan legal standing ini dipertanyakan. Ini kan jadi aneh gitu ya. Apakah ya sudahlah. Yang jelas saya melihat bahwa hal-hal yang kecil sebenarnya tidak substansial justru dihebohkan. Tujuannya apa? Ya mungkin menggiring opini masyarakat. Ya tujuannya itu. Tujuannya adalah menggali pembenaran bahwa ini loh sebenarnya kejadiannya, padahal itu sebenarnya tidak substansial, tidak mempengaruhi proses persidangan, tidak mempengaruhi proses mediasi. Coba bayangin, sebelumnya kuasa hukum Nikita mengajukan proposal. Kepada siapa diserahkan? Ya kepada penasihat hukum ini, ya kepada kuasa hukum ini. Kemudian kuasa hukum ini juga membalas proposal tersebut. Kepada siapa? Ya kepada penasihat hukum ini. Nah pada akhirnya di akhir mediasi justru mempertanyakan. Ini jadi aneh ya. Ya, kalau memang ada kesalahan secara administrasi, justru saya mengatakan bahwa ada kontribusi dari penasihat hukum ini. Kenapa? Karena seharusnya kesalahan di awal itu bisa diperbaiki kalau memang benar ada. Tetapi dibiarkan sampai berlarut-larut prosesnya, di pertemuan berikutnya barulah itu dipertanyakan. Jadi kan seolah-olah mencari-cari alasan. Begitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Ya itulah faktanya, sehingga kita diperlihatkan bahwa nampak ya adanya kekurang cerdasan mereka-mereka yang sedang berjibaku menghadapi perkara ini. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih. Bye. Mereka mengatakan kami ini tidak punya hak duduk di situ. Gila kan? Kami ini kuasa hukum mereka dikatakan tidak punya hak duduk di situ untuk nego dengan mereka. Kami dianggap apa? Makanya kami langsung keluar. Yang dibahas itu puasa. Kalau puasa yang dibahas, kenapa detik ini dibahas puasa? Kenapa tidak mulai bulan lalu dibahas? Ini sidang sudah berjalan. Mediasi sudah berjalan. Puasa sidang sudah berjalan. Semua media tahu kan ini berjalan sidang mediasi, semua tahu ya. Kenapa detik ini baru ditanya surat puasa? Pada saat kami menyerahkan surat puasa di awal, silakan mediator mengatakan silakan periksa. Tidak diperiksa. Tapi karena tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, surat kuasa kami bertanyakan. Hanya modus. Makanya kami mengambil sikap, kalau dia tidak mau mediasi dengan kami, silakan dengan kursi kosong dia mediasi, nggak apa-apa. Jangan dibikin modus. Kalau mau mediasi, ayo mediasi, tapi jangan surat kuasa baru detik ini diperiksa. Kemarin Ibu Mediator mengatakan silakan periksa, sudah cukup katanya. Konsisten dong. Tanggung jawab sama omongan, jangan cuma ngomong doang bisa. Minta izin ke PT Nikita mau datang, tidak pernah ada sampai di Pengadilan Tinggi permohonan izin. Ketika dia tidak sanggup, kami yang dikatakan tidak punya surat kuasa, ya udah silakan dia mediasi sama kursi kosong. Kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan kursi kosong ngasih uang ke dia. Ya, mungkin teman saya mau nambahin. Saya tambahi ya. Dari awal ini kan
perkara nomor 1000 ya. Semua tahu ini perkara perdata nomor 1000. Nah, tadi itu dipertanyakan nomor perkara nomor 1000. Nah, Ibu mediator udah jelas perkara nomor 1000 itu ada di pokok perkara. Kami hanya melakukan mediasi. Tapi dia menyampaikan dari pihak penasihat Nikita, ini perkara nomor 1000 mereka nggak punya legal standing. Padahal hakim sudah memerintahkan hakim pokok perkara silakan untuk dilakukan mediasi dengan hakim mediator yang ditunjuk oleh mereka. Bukan kita yang menunjuk. Sehingga ini kan membuat kita merasa ya, apa sih lagi maunya? Kalau tadi kawan kita bilang modus, saya bilang ini sudah mencari-cari panggung untuk tampil. Sudahlah, kita sudah Kontrak hermetik itu berbeda dengan gugatan uang prestasi. Nomor perkaranya berbeda. Gugatan kami ini perkara nomor 1000 garing PDTG 2025. Sedangkan surat istimewa yang dihadirkan dalam proses mediasi adalah gugatan uang prestasi dengan nomor 389. Kan berbeda nomornya. Nah, oleh karena itu saya kira kan kita ini sebagai lawyer, sebagai advokat kan bertindak berdasarkan legal standing, surat kuasa. Oleh karena itu surat kuasanya tidak sesuai dengan gugatan nomor 1000 garing PDT 2005, maka kami sampaikan ke mediator, mereka ini tidak layak di ruangan ini, tidak punya legal standing. Nah, sehingga mereka keluar minta ini out kayak ini keluar ruang mediasi. Itu yang terjadi. Iya, all out ya. Iya. Jadi itu yang terjadi. Ini sebenarnya dari awal kan sudah tahu ini. Loh, ini kenapa surat kuasa istimewa ini nomor perkaranya berbeda? Ini kan yang kita sedang ini mediasi kan perkara nomor 1000. Perbuatan melawan hukum, bukan perkara 389 wan prestasi. Karena perkara 389 wan prestasi sudah dicabut resmi. Gitu loh. Jadi kami bukan mengada-ada, kami bekerja berdasarkan fakta dan berdasarkan legal standing. Legal standing apa? Surat kuasa kami sesuai dengan nomor perkara. Begitu. Kabarnya mereka juga meminta agar gugatan yang kali ini jangan dicabut lagi, Bang. Kami tidak pernah berniat untuk mencabut gugatan itu. Ya. Tidak usah diminta juga, kami akan lanjut karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini, ya. Ini sudah sesuai dengan prosedur hukum. Ya. Jadi artinya begini, kita ini dari awal kan mereka ini kan keluar-keluar tuh, ya, dalam proses mediasi. Sebenarnya dari awal itu kami sudah tahu, waduh ini sebenarnya mereka nggak punya legal standing, bicara A sampai Z dalam proses mediasi. Tapi kan kita dalam proses mediasi kan nggak bicara konflik, ya. Kita bicara bagaimana cari solusi nih, gitu ya. Tapi hari ini, ya, ada narasi-narasi yang saya kira nggak tepat. Makanya saya buka hari ini. Saya bilang ini kuasa hukum yang mengklaim dirinya kuasa hukum tergugat tidak punya. Awal itu bisa diperbaiki kalau memang benar ada. Tetapi dibiarkan sampai berlarut-larut prosesnya, di pertemuan berikutnya barulah itu dipertanyakan. Jadi kan seolah-olah mencari-cari alasan. Begitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Ya itulah faktanya, sehingga kita diperlihatkan bahwa nampak ya adanya kekurang cerdasan mereka-mereka yang sedang berjibaku menghadapi perkara ini. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua. Terima kasih. Bye.